Saudara-saudari semua dimanapun kalian berada, selamat pagi. Hari ini kita merenungkan kitab Amsal pasal 22. Hari ini Pastor Josen yang menyampaikannya. Amsal mengatakan hikmat. Setiap pasal menggunakan dari berbeda segi untuk diutarakan. Di pasal 22, saya memberi tema Tuhan adalah hikmat bagiku. Sepertinya yaitu di dalam Tuhan ada hikmat. Dibagi dalam dua sub bagian kecil. Ayat 1 dimulai sampai dengan ayat 16 itu sub yang pertama. Dengan tema takut akan Tuhan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan hati adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan di ayat keempat. Kita punya ingin ada hikmat. Tetapi sesungguhnya untuk apa kita berhikmat? Mungkin setiap orang hampir sama, seperti di ayat keempat dikatakan, aku mau kekayaan, kehormatan, bahkan kalau aku ingin menikmatinya, aku harus ada kehidupan. Seumur hidup yang kita kejar adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada kekayaan, harus ada umur panjang, kesehatan, bukan? Ini semua yang banyak orang inginkan. Sesungguhnya kita ingin mempunyai hikmat, ingin mendapatkan semua ini. Tetapi kita haruslah akan takut akan Tuhan, baru akan kita mendapatkan semua ini. Tuhan rela untuk memberikan kita untuk mendapatkan hikmat dan mengajar kita bagaimana berhikmat dan bagaimana agar mendapatkan dia dan terus dipelihara terus. Dibagi dalam sub tema ayat sub kecil lagi ayat 1 sampai dengan 4. Dan tema saya dengan harus memilih untuk ada hubungan dan menghargai dengan hubungan. Ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan, dikasihi lebih baik daripada emas dan perak. Apa yang dimaksud dengan nama baik? Nama baik itu datang dari manusia, bukan? Dikatakan kamu harus berbaik baru ada nama baik. Seperti yang dikatakan di kisah para rasul, Kolius di Yahudi, dia dikenal di Yahudi, nama baik dikenal orang, nama baik lebih baik daripada kekayaan besar. Dan kasih itu datang dari mana? Itu datang dari atas, dari para otoritas atau pemimpin. Hubungan dengan atasan dan orang di samping kita harus ada hubungan yang baik. Seringkali kalau kita untuk memahami seorang, kita sering bertanya orang-orang yang ada di sekeliling dia, atas, bawah, atau di sekeliling dia, dan terus mengambil keputusan. Dan di sini Amsal memberitahukan kita harus menghargai hubungan dan juga mengambil keputusan, harus mengambil hubungan. Mengambil keputusan harus memilih hubungan. Di ayat pertama dikatakan, di terjemahan asli, kamu harus memilih nama baik lebih dari
kekayaan besar dan memilih dikasihi lebih baik daripada emas dan perak. Ada kalanya kita harus banyak untuk mengambil keputusan. Uang itu sangat penting. Emas, perak, kekayaan itu sangat penting. Tetapi ada bentrokan dalam hubungan. Ada kalanya memang ada, dan Amsal mengajar kita kita harus memilih hubungan baik dengan sesama. Saya harus memilih ada hubungan dengan Allah yang baik. Mungkin aku berpikir, mungkin aku perlu akan kehormatan terlebih dahulu, lepaskan semua itu terlebih dahulu. Kita harus memilih hubungan. Ini Amsal yang mengajarkan kita secara tegas untuk kita lakukan. Karena uang mudah untuk merusak diri sendiri. Karena kita kebanyakan tidak bisa mengelola akan uang. Bagi laki-laki, kalau ada kekayaan mudah untuk berserong atau makan banyak, karena uang itu mudah untuk merusak diri kita sendiri dan juga mempengaruhi keturunan kita berikutnya. Kalau kita tidak berhikmat untuk mengelolanya, memeliharanya, uang sedikit itu ada baiknya. Kalau banyak kekayaan, kita tidak bisa memelihara atau mengelola dengan baik. Kita bisa lihat di berita-berita baik di Amerika, dia mendapatkan satu lotre yang besar. Wartawan mewartai mereka, terus mengejari mereka. Akhirnya juga tidak baik bagi mereka. Karena kita tidak bisa untuk mengelola atau memeliharanya. Di sini kita mengajarkan kita kekayaan bisa merusak diri kita, akhlak kita sendiri, atau uang bisa mengendalikan diri. Maka kita haruslah di sini ada hubungan yang baik. Karena hubungan yang baik itu akan selamanya. Kekayaan itu bisa merusak hubungan kalau kita tidak bisa mengelolanya. Kita mempunyai nama baik karena kita dikasihi oleh Allah. Maka di awal dikatakan kita harus menghargai akan hubungan dan memilih untuk ada hubungan dengan sesama. Tapi kita berpikir kekayaan itu ada sangat penting, karena kalau miskin tidak bisa beli rumah, itu tidak, bagaimana Tuhan melihatnya dari pandang Tuhan? Dikatakan di ayat kedua, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Orang kaya atau miskin di mata Tuhan adalah Tuhan yang membuat mereka. Satu status di mana Tuhan adalah sama. Dan di mana masalahnya, di saat kamu kalau kamu menghadap malapetaka, bisakah kamu bersembunyi? Orang kaya akan menghadapi malapetaka, orang miskin juga akan melihat malapetaka atau mengalami. Masalahnya, bisakah kamu terhindar dari malapetaka ini? Ini yang sangat penting. Sehingga kamu bisa punya hidup untuk menikmati semuanya ini. Maka dikatakan di ayat keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan.
Tuhan memberi kita punya hikmat untuk bisa terhindar dari malapetaka. Ayat 4. Ayat kelima, kita harus menjauhi keserongan untuk memelihara diri. Kita berpikir mengapa kita bisa berbuat serong? Karena kita ingin mendapat keuntungan atau mendapatkan keuntungan dari orang lain. Kamu ingin mendapatkan lebih banyak lagi, orang lain mendapatkan yang sedikit. Orang yang demikian akan mendapatkan malapetaka dalam hidupnya. Orang yang demikian akan menabur bencana bagi dirinya. Dan juga untuk agar kamu harus mendidik orang yang agar mereka tidak terseret dari jalannya, dan dari kecil harus dididik. Diajari harus belajar bahasa Inggris. PR apakah harus selesai dikerjakan? Tetapi dalam Alkitab, didiklah itu muncul berapa kali? 3-nya dikatakan persembahan. Kita harus membawa anak-anak kita agar kita persembahkan bagi Allah. Kemudian melatih dia untuk dipakai oleh Tuhan. Dan kita akan bertanya, bagaimana saya bisa berbuat demikian? Sesungguhnya kita harus punya kehidupan yang demikian. Kita orang yang mendekat pada Tuhan sehingga bisa membawa anak-anak kita agar jalannya tidak menyimpang. Ayat 7 sampai dengan 9. Katakan orang yang kaya harus membantu yang miskin. Yang dimaksud yaitu kalau saya orang kaya di hadapan orang miskin, saya punya kuasa sedikit, tetapi saya menggunakan kedudukan saya agar apa kekayaan yang saya punyai untuk membantu orang miskin, si miskin. Pada saat kamu berbuat demikian, maka Tuhan akan menambah kekayaanmu. Karena di mata Tuhan, Dia adalah sumber dari kekayaan. Yang ingin kamu perlukan, Dia akan menambahkan lagi. Bahkan kamu tidak memakai pun, kalau kamu tidak bisa memakainya, Tuhan akan membatalkan atau membinasakannya. Jadi orang yang berkecukupan harus berbagi bagi si miskin. Kalau demikian, maka dia akan diberkati. Kalau orang kaya terus berpikir soal yang tidak baik, maka bencana akan menimpa padanya. Dia akan menuai bencana. Bagaimana siapa saja orang yang bisa dihormati, yaitu sahabat raja. Dengan siapa yang dikatakan sahabat raja? Orang yang mencintai kesucian hatinya akan dihormati. Dikatakan di ayat 11, orang yang mencintai kesucian hati dan manis bicaranya menjadi sahabat raja. Dalam persahabatan atau hubungan, kita mudah membawa sesuatu untuk tujuan. Kalau ada orang kaya atau punya penguasa,
kita mudah untuk mengambil hatinya untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak lagi. Bagi seorang raja, semuanya adalah milik dia. Bahkan dia seorang sampai tidak habis dipakai untuk dirinya sendiri. Jadi bukan dengan kekayaan bisa mengambilkan keputusan, bukan dengan posisi dengan kekayaan untuk mengambil keputusan. Ini yang dia maksud adalah raja yang baik. Jadi bagaimana dihormati, yaitu harus dengan kesucian hati. Jangan menganggap diri sangatlah lihai. Jangan curang, harus merendahkan diri. Orang-orang yang demikian akan dihormati. Maka dikatakan di sini haruslah merendahkan diri terhadap sesama. Bagi orang dengan kesucian hati, maka raja akan senang bersama dengan orang-orang yang demikian. Sesungguhnya kita harus kita harus menjauhi dari kecurangan, kemalasan, dan terhadap kebodohan. Di sini dikatakan jangan mengikuti hawa nafsu. Karena kenapa kita harus meninggalkan semua ini? Karena hawa nafsu. Kalau kamu berbuat curang atau pengkhianat, kamu itu akan diberkahi Tuhan. Di ayat ke-16 kita katakan, mengapa kamu menindas orang lemah? Orang lemah atau orang miskin, dia segala sesuatunya sudah sangat sedikit. Yang kamu inginkan hanya untuk menguntungkan dirimu sendiri. Orang kaya sudah cukup banyak uang. Kamu memberikan hadiah bagi dia hanya tujuan untuk menguntungkan dirimu sendiri, yaitu sesungguhnya kamu menindas orang yang lemah untuk menguntungkan diri sendiri. Demikian juga kalau kamu memberi hadiah bagi orang kaya juga untuk menguntungkan dirimu sendiri. Ini sangat merugikan dirimu sendiri. Seperti anak kecil, segala sesuatunya hanya keegoisan. Karena yang dia utama seperti anak kecil dan pikirannya untuk mainan, semuanya untuk keuntungan dirinya sendiri, maka dari kecil harus diajar, yaitu jangan menjadi orang yang egois. Karena orang yang demikian akan kekurangan. Dia tidak bisa menjadi orang kaya. Orang yang cuma mengutamakan dirinya sendiri tidak susah untuk mendapatkan kekayaan, karena kekayaan mereka Tuhan akan diambil dari Tuhan. Terutama di ayat kita terus di ayat 9.
supaya engkau menaruh kepercayaan kepadamu kepada Tuhan, aku menaruh kepadamu sekarang, ya kepadamu. Di atas dikatakan takut akan Tuhan. Di sini dikatakan percaya kepada Tuhan. Dikatakan kita harus mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan bagaimana kamu untuk percaya kepada Tuhan, kita harus mengambil keputusan yang tepat. Maka dikatakan percaya pada Tuhan harus dengan 5 syarat yang harus dilakukan. Ayat 1:22, yaitu hukum Taurat, yaitu jangan merampasi orang lemah. Merampas itu sudah salah, karena kamu merampas. Apalagi kalau merampas orang miskin. Kamu merampasi barang-barangnya, maka Tuhan akan mengambil nyawamu. Mengapa kamu berusaha untuk merampasi dia dan juga menginjak-injak orang yang lemah? Karena kamu punya uang dan kekayaan dan punya kuasa, maka kamu baru bisa merampasi karena kamu orang yang berkuasa, padanya kamu bisa mengambil banyak lagi keuntungan. Itu yang merampasi. Maka Tuhan berfirman, kamu merampasi dia, maka aku mengambil nyawamu. Dikatakan orang kaya punya kekuasaan. Kamu punya uang, semua orang menghormatimu, tetapi kamu tidak mempunyai nyawa untuk menikmati semuanya itu. Karena kamu punya banyak kekayaan untuk merampasi, menginjak-injak orang lemah. Maka utama kemudian ayat 22 sampai dengan 25, garis hubungan antara sesama, yaitu jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Ada sebagian orang, jangan kamu berteman dengan mereka. Orang yang lekas gusar, pemarah, jangan berteman dengan mereka. Mungkin mereka, apa ada masalah dengan mereka? Mengapa dia cepat marah? Karena tidak sesuai dengan keinginan hatinya, bukan? Kamu tidak sesuai dengan keinginannya, orang lain tidak suka, tidak sesuai dengan keinginan, maka dia akan cepat marah. Ini adalah orang-orang yang egois, arogan. Amsal memberitahukan kepada kita jangan bergaul dengan dia. Karena kalau kamu bergaul dengan dia, kamu akan menjadi terbiasa dengan dia. Kalau dia masuk perangkap, kalau kamu masuk jerat, maka kamu pun masuk jerat. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kekayaan dan kehormatan? Ada sesuatu kamu tidak boleh menjamahnya. Ada sebagian orang kamu tidak bisa, jangan berteman dengan dia. Ini adalah garis dalam kesan. 26 sampai dengan 20, jangan menjadi penanggung hutang. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang yang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayarnya kembali? Yaitu jangan menjadi penanggung hutang. Mengapa dia punya hutang? Karena dalam pengelolaan uangnya timbul masalah. Mungkin dia pandangannya punya masalah. Yang pasti dia punya masalah, baru
ada sesuatu masalah, jadi dia menjadi penghutang. Jadi dia berpikir untuk mengambil sesuatu, orang sudah tidak percaya pada dia. Kecuali kalau kamu mencari orang untuk menjadi penanggungmu, maka dia ketemu dengan kamu. Maka Amsal memberitahukan kamu jangan menjadi penanggung hutang. Orang lain sudah tidak percaya pada dia, mengapa kamu percaya sama dia? Dan di dalam rekod yang masa lalu juga sangat bermasalah. Semua orang sudah tidak percaya pada dia, mengapa kamu dengan kekuatanmu untuk menanggung dia? Maka hikmatmu pun itu sangat bermasalah. Sesungguhnya ada kalanya kita harus tahu seberapa banyak yang bisa kita tanggung. Mungkin pikir kita menjadi penanggung cuma tanda tangan sudah cukup, tapi harus mengganti rugi 10.000, 20.000, tapi kamu tidak punya uang. Karena sesungguhnya kamu punya rumah, karena kamu menjadi penanggung yang tidak bisa bayar uang tanggunganmu, maka rumah pun disita. Mengapa kamu harus menjadi penanggung? Orang lain pun sudah tidak percaya pada dia. Bukankah dia bisa untuk bekerja baik-baik? Berpikir untuk bekerja tidak usah menjadi penanggung hutang. Ini garis dalam keuangan atau di seterusnya. Jangan menggeserkan tanah, atau janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Ini bagi orang Mesir orang Israel yang ditetapkan bagi mereka memiliki tanah pusakanya. Tetapi di sini mengapa kamu bisa memindahkan batas tanah orang? Karena kamu punya ketamakan. Banyak orang yang khawatir harga rumah yang tinggi naik, tetapi sesungguhnya kalau kamu mempunyai tanah atau rumah, kamu pun tidak perlu khawatir, karena kamu tidak, walaupun harga naik atau tinggi atau dikit murah, kamu pun tidak akan menjualnya karena kamu sudah karena kamu sudah tinggal di tempat itu gitu lama. Kan kita jangan terus untuk memperluas batas tanah kita. Cukup apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kamu ingin lebih banyak lagi, maka Tuhan akan menguras kekuatanmu. Kalau masalah ini juga, kalau diketahuan orang, kamu pun akan dihina orang. Dalam kemudian tentang pekerjaan, setiap orang harus bekerja dan bekerja dengan sendiri. Di dalam bekerja kita harus berusaha, harus cakap dalam pekerjaan kita. Mengapa orang di hadapan raja dihormati? Karena dia dalam melakukan sesuatu, dia berlaku cakap dan rajin. Maka raja-raja senang memakai orang-orang yang cakap dalam pekerjaan dan rajin dalam pekerjaannya. Maka kita jangan menjadi malas. Kalau kita berpikir cakap dalam pekerjaan, kita harus berusaha sampai siang, sampai larut malam, lembur sampai malam.
bisa naik pangkat, bisa sepertinya bisa, sepertinya tidak. Saya yang pernah dari saya pengalaman saya, orang yang suka kerja lembur, kecakapan kerja mereka itu tidak seberapa. Tetapi di sini orang yang cakap yaitu orang yang dengan tangkas dan cakap untuk mempersiapkan sesuatunya segala apa yang raja-raja perlukan, dia bisa dengan cakap untuk mengutarakan atau merespon, menjawab dari raja-raja dan tahu apa yang raja inginkan untuk langkah selanjutnya. Maka kamu orang yang bercakap dalam pekerjaan, boleh atau dikatakan kalau kamu terus-terus kerja lembur, belum tentu kamu sudah persiapkan lebih awal. Karena pada saat raja bertanyamu, kamu tidak tahu apa-apa dan jawabanmu juga lambat. Seperti dia berkata sesuatu perkara padamu, kamu harus memeriksa sampai beberapa hari. Bukan arti kamu setiap kerja lembur, kamu orang yang punya persiapan lengkap. Jadi, kamu menjadi seorang yang siap telah mempersiapkan segala sesuatu, belum tentu untuk terus yang harus dengan kerja lembur. Kita jangan malas. Kita punya persiapan sewaktu-waktu, dan di sini mengajarkan kita di dalam Tuhan ada hikmat yang benar. Ayat 1 sama dengan 16 dikatakan kita harus takut akan Tuhan. Yang tidak Tuhan berkenan jangan lakukan. Pilihlah untuk hubungan. Kamu harus memilih punya nama yang baik. Kamu membantu orang, kamu punya nama baik, kamu memberkati orang. Kamu pun disukai oleh orang. Kita menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan, maka kasih Tuhan akan terus berkelimpahan dalam hidup kita. Jadi ayat 1 yang pertama, prinsip yang demikian, hikmat akan Tuhan. Pada saat kita melakukan demikian, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan ada pada kita. Di sub yang kedua dikata percaya pada Tuhan. Tuhan ingin kita punya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tetapi ada kalanya kita bisa mengambil salah keputusan. Ada segala garis kita tidak boleh melewati. Kita jangan melewati garis dari hukum, dari Taurat. Terhadap teman juga harus ada garis, keuangan juga harus punya garis, ada batasnya, dan juga pekerjaan, dan kita harus bekerja. Demikian kita percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Allah kita. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih umat-Mu Tuhan, di dalam-Mu pada saat kami berhubungan dengan kami mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya.
Tuhan, kami memuji Engkau, firman-Mu ada di antara kami dan mengajar kami, sehingga kebenaran-Mu menjadi terang dalam hidup kami, sehingga kami bisa hidup dalam kebenaran dalam-Mu dan mendapatkan hikmat dari-Mu. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kehendak, kehormat dan kehidupan. Di sini kita berdoa. Ada kalanya kita juga orang yang egois, yang arogan. Kita mohon Tuhan untuk membebaskan kita dari semua itu. Kita mohon pengampunan dari Tuhan di dalam hidup kita juga. Kita juga orang-orang yang cuma mengutamakan diri kita sendiri. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, mohon Tuhan untuk mengambil semua kearogan kita dan mohon Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan Yesus, mohon Engkau mengampuni aku, karena Engkau berkata, ada kalanya kami pun berdoa, kami hanya berdoa apa yang aku inginkan, apa yang aku mau. Tuhan, tolonglah aku untuk menjadi orang yang takut akan Engkau. Tuhan, ampunilah aku, karena di dalam hatiku tidak mendengar akan kita, tidak ada waktu untuk Dia, untuk Engkau. Kami ingin untuk mendapatkan Engkau, tetapi yang ada di dalam kami hanyalah keegoisan. Di dalam doa hanya berdoa tentang apa yang saya inginkan sendiri. Ampunilah, ada kalanya tidak mendengar Engkau. Ada kalanya kami bisa menggerutu, mengapa aku tidak seperti orang sebelah kami begitu kaya, mengapa kesaksian hidupku tidak seperti orang yang lain. Tuhan, ampunilah aku karena aku seperti orang yang buta, orang yang tidak mendengar. Ampunilah aku Tuhan, mohon Engkau aku untuk mau mendengar, hati yang mau diajar. Tuhan, ajarilah aku untuk mendengar Engkau dan bertanya, Tuhan, apa yang ingin aku lakukan. Tuhan, di dalam Engkau, Tuhan, aku mendapatkan kehidupan. Tuhan, aku memuji Engkau. Tuhan, mohon Engkau, Tuhan, ampunilah dosaku. Aku orang yang tinggi hati, aku yang sombong. Ada kalanya aku harus mengandalkan diriku sendiri, aku baru mendapatkan kekayaan. Ada kalanya aku dengan kekuatanku mengajar anak-anakku. Tuhan, aku mengandalkan diri sendiri. Aku tidak membawa anakku di hadapan-Mu dan tidak mengajar mereka untuk menjadi orang yang takut akan Engkau. Aku lebih mementingkan akan ranking di sekolah, dengan mengajar anak kami juga dengan kekuatan diri untuk mendapatkan kekayaan. Tuhan, ampunilah kami. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan, aku mau melepaskan semua
kesombonganku Tuhan, aku tidak melepaskan diri, dan keegoisanku, aku tidak bisa melepaskan semua. Aku memegang semua barang-barang ini dengan erat Tuhan. Aku mengandalkan diriku sendiri. Tuhan akan tahu. Dengan aku hari ini tahu Tuhan, kalau dengan mengandalkan diri kami tidak mendapatkan kehidupan, kami tidak dapatkan kekayaan dan kehormatan. Hanya Engkaulah Tuhan. Kami mau datang di hadapan Engkau Tuhan. Engkau adalah sumber dalam kehidupan kami. Di dalam kami segala yang baik ada semua di dalam-Mu Tuhan. Ampuni segala iri, kesombonganku, tinggi hatiku. Ampunilah karena aku mengandalkan diriku sendiri dan tidak bisa, tidak tahu bagaimana untuk menjadi orang yang takut Engkau. Mohon Engkau mengampuni aku. Tuhan, kami pun, Tuhan, di sini kami pun mengaku dosa sebagai seorang ayah dan seorang suami Tuhan. Kami pun menyimpang dari hidup dalam goa, tidak mau menerima bantuan dari istri kami. Kami hanya memakai keegoisan kami, pengalaman kami sendiri, baik dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangga. Dalam pekerjaan kami pun merasa susah. Tuhan, mohon Engkau mengampuni aku. Tuhan, berilah aku hati yang mau merendahkan diri dan benar-benar mendapatkan hikmat dari Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara semua, kita hari ini kita kembali di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri kita mencari Tuhan, kita mengaku dosa pada Tuhan, dan mohon Tuhan agar kita punya hati menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan hari ini renungan pagi kembali memberitahukan kita bagaimana kita untuk mengandalkan Tuhan dan bagaimana kita percaya dalam Tuhan. Di sini dikatakan lagi di dalam hukum-hukum hubungan kekuatan, adakah kita berpegang pada kebenaran Tuhan dalam perintah Tuhan? Adakah kita berpegang pada perintah Tuhan seperti 5 yang ada pada hari ini? Lima garis, adakah di dalam hidup kita, baik itu hubungan, hukum Taurat, keuangan, kekayaan, dan pekerjaan. Kalau ada orang di sebelahmu, kamu boleh berbagi, kemudian berdoa. Batas garis dalam hubungan, pekerjaan, kekayaan kita.
Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau menjamah hati kami. Kami tahu bagaimana kami bisa selaras dengan Engkau, hidup dalam kerendahan hari untuk mendapatkan kehidupan. Mohon Engkau berikan kami menjadikan kami menjadi orang yang takut akan Engkau. Tuhan, ada kalanya kami mengaku kami sulit untuk percaya akan kebaikan, apalagi dalam hubungan kekaitan hubungan Tuhan. Kami di situ seperti tidak tahu apa Tuhan. Sekali-kali kami beritahu kepada Engkau, kami tahu, mohon kami mengaku pada Engkau Tuhan. Mohon Engkau tolonglah kami agar kami ditegaskan kepada, agar kami lebih peka lagi Tuhan terhadap kami. Mohon pada kami mau kamu rela untuk kembali kepada keadaan, kami mau mengandalkan dan percaya akan Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri lagi. Semuanya kami padamu ya Tuhan.
Tuhan. Hari ini mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Salah satunya anak-anak yang Tuhan berikan pada kita, kita harus mengajar mereka. Demikian juga di gereja sekarang memberikan satu misi, yaitu pengajaran dalam Lewi. Di sini mohon Tuhan untuk memberikan kita hikmat bagaimana kita untuk mengajar anak-anak kita, dan mohon Tuhan untuk memberikan satu para pekerja-pekerja dan guru-guru. Kita berdoa mohon Tuhan untuk menjadi orang yang pengurus rumah sekolah. Dan juga mohon Tuhan untuk memberi hikmat bagaimana memilih. Nanti ada para guru-guru yang interview. Mohon untuk kalian menjadi menara doa bagi kami untuk kesehatan kami. Untuk mohon kalian berdoa untuk keluarga kami, juga kesehatan bagi kami. Kita berdoa untuk mereka ini nanti yang akan menjadi penilik dari rumah sekolah.
Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua yang dalam renungan pagi dimanapun kalian berada. Aku dalam nama Tuhan Yesus menyatakan kamu merindukan firman Tuhan, maka kamu akan mendapatkan hikmat. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklar pada saat kamu firman Allah, kamu taat kepada firman Allah, takut akan Tuhan, maka ganjaran hidup bagimu adalah, atau hasil buah darimu adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.